Shalom dan selamat bertemu sekali lagi kita di dalam ruangan ibadah pada hari ini. Dan selamat datang sekali lagi buat semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Baik Anda berada di Johor, di Singapura, dan di Sabah, dan di Sarawak, dimanapun. Sekali lagi saya mengucapkan shalom buat kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar dan menerima firman Tuhan pada hari ini. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa buat waktu yang luar biasa, kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, urapi firman ini untuk menjadi satu makanan yang luar biasa, makanan yang menyegarkan, makanan yang memberikan kekuatan yang baru, makanan yang akan membukakan mata rohani kami, telinga rohani kami, supaya kami bisa mengerti dan menanggapi hati Bapa. Terima kasih Tuhan, bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Saudara, tema yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu memiliki sikap dan roh yang sama seperti Daniel. Firman Tuhan berkata dalam Daniel bab yang ke-6 ayat yang pertama, Daniel 6 ayat pertama, firman Tuhan berkata, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Ayat yang kedua, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberikan pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Ayat yang ketiga, kita dengar baik-baik ayat yang ketiga. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Firman Tuhan berkata, Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Daniel ini tidak sama dengan orang yang lain. Dia sangat berbeda. Dia punya kualitas yang membuatkan dia menjadi berbeda daripada orang lain. Dan dia memiliki sesuatu yang sangat istimewa. Maka firman Tuhan berkata, dia melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Kenapa? Firman Tuhan berkata, karena ia memiliki roh yang luar biasa. Katakan roh yang luar biasa. Excellent spirit. Dia memiliki roh yang luar biasa, roh kecermelangan. Ini membuatkan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya, membuatkan raja ingin, membuatkan raja berkenan. Raja melihat ada sesuatu yang sangat berbeda pada Daniel, yang membuatkan raja ingin mengangkat seseorang yang tadinya bukan siapa-siapa, tetapi raja mau menempatkan Daniel pada posisi yang sangat berbeda. Dia memiliki roh yang sangat luar biasa, excellent spirit, roh kecermelangan. Saudara, excellent spirit berbicara seseorang yang melakukan tugas yang biasa, tetapi dengan cara yang sangat luar biasa. Yang setuju katakan amin. Dia seorang cleaner, tetapi melakukan pekerjaannya dengan sangat berbeda daripada orang-orang lain, saudara. Sehingga sesiapapun yang melihat dia akan melihat tugasnya sangat berbeda, hasilnya sangat berbeda, saudara. Sama seperti Yusuf, seorang hamba yang dibawa dan dijual kepada Potifar, tetapi memiliki tugas dan pekerjaan yang sangat berbeda. Saya percaya Yusuf sama seperti Daniel memiliki excellent spirit, roh kecermelangan, sehingga Yusuf diangkat menjadi ketua di rumahnya Potifar. Dan Daniel firman Tuhan berkata, dia memiliki roh yang luar biasa. Dimulai dari roh kita, dimulai daripada manusia dalaman kita, dimulai dengan manusia baru kita, di mana kita lahir baru dalam Tuhan. Lalu roh kita, saudara, mulai menguasai jiwa kita, menguasai hati kita, menguasai pemikiran kita, menguasai percakapan kita, menguasai tindakan kita. Lalu itu menjadi satu karakter, dan karakter ini akan membawakan kita kepada destinasi bersama dengan Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Maka tema saya pada hari ini mengatakan memiliki sikap yang sama, memiliki sikap dan roh yang sama seperti Daniel. Hari ini saya ingin membawa kita belajar
Kita ingin belajar dari Daniel. Apa yang membuatkan Daniel ini begitu excellent, yang membuatkan dia begitu cemerlang, yang membuatkan seluruh orang itu heran-heran. Kok orang ini luar biasa. Bahkan raja begitu tertarik saudara dengan Daniel. Sedangkan Daniel ini saudara bukan orang siapa-siapa. Dia orang tawanan. Dia tidak punya keistimewaan sama sekali saudara. Dia orang tawanan, tetapi kehidupan Daniel membawa dampak yang luar biasa. Kehidupan Daniel membawa dampak kepada raja. Kehidupan Daniel membawa dampak kepada para pejabat tinggi, pada wakil raja. Saya percaya apalagi rakyat biasa saudara, itu pasti melihat dampak kehidupan Daniel yang luar biasa. Dan hari-hari ini saya percaya gereja perlu memiliki roh yang sama seperti Daniel. Amin saudara. Memiliki karakter, memiliki sikap, memiliki spirit of excellence sama seperti Daniel. Dan kita mau belajar bahkan hari-hari ini saudara. Bukan saja di zamannya Daniel. Kita orang percaya hari ini, iman kita benar-benar terpengaruh dengan kehidupan Daniel. Amin saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang setuju kita beri ketepukan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara, saya begitu banyak belajar dengan kehidupan Daniel. Kita ingin melihat bagaimana Daniel ini memiliki sikap yang luar biasa. Bagaimana Daniel ini memiliki roh yang luar biasa. Dia memiliki roh kecermelangan di dalam hidup dia saudara. Kita ingin belajar. Saya ingin membawa kita melihat dalam Daniel bab yang pertama. Bagaimana Daniel memulaikan hidupnya di tempat yang paling asing. Di tempat di mana dia dibawa ke tempat yang bukan bangsa dia sendiri. Tetapi Daniel begitu menjadi luar biasa. Kita melihat saudara, Daniel pertama ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Yang pertama saudara, yang membuatkan Daniel memiliki sikap yang luar biasa, memiliki roh yang luar biasa, memiliki excellent spirit di dalam hidupnya saudara. Pertama dimulai dengan sikap Daniel yang berketetapan untuk tidak kompromi. Katakan tidak kompromi. Daniel tidak kompromi. Daniel tidak punya kompromi dengan hal-hal yang menajiskan, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Bagi Daniel hidup dia adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, kalau hari ini kamu berketetapan supaya hidupmu adalah untuk memuliakan Tuhan, kalau hidupmu adalah untuk menyenangkan Bapa, saya percaya Anda tidak akan pernah kompromi dengan apa yang dikatakan dosa. Yang setuju katakan amin. Anda tidak akan pernah kompromi dengan cara dunia. Anda tidak akan pernah kompromi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan Daniel firman Tuhan berkata berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Orang yang memiliki roh yang cemerlang, roh yang luar biasa seperti Daniel saudara, akan kelihatan dalam hidup mereka setiap hari. Amin saudara. Akan kelihatan dalam hidup mereka tidak kompromi dengan dosa. Yang setuju katakan amin. Maka Tuhan sangat suka dengan Daniel, sama seperti Tuhan juga berkenan kepada Daud. Haleluya. Saya berdoa supaya Anda dan saya, kita di akhir-akhir ini saudara, mari kita mengakhiri tahun 2021 dengan membangunkan sikap yang sama seperti Daniel, membangunkan sikap yang memiliki roh yang luar biasa seperti Daniel, dengan pertama-tama berketetapan untuk tidak kompromi dengan dosa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Biar hidup kita itu adalah untuk memuliakan Bapa di surga. Amin. Haleluya. Yang kedua yang membuatkan Daniel ini memiliki roh yang luar biasa. Ayat yang keempat, Daniel 6 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian. Haleluya. Yang kedua yang membuatkan sikap Daniel ini luar biasa, yang membuatkan Daniel memiliki roh yang luar biasa, excellent spirit dalam kehidupan Daniel, karena dia adalah seorang yang setia. Katakan setia. Oh haleluya. Saudara, kata setia dalam bahasa Yunani itu pistis.
Yang membawa maksud di mana kita mendedikasikan diri kita kepada sesuatu. Kita mendedikasikan diri kita kepada pasangan kita. Kita mendedikasikan diri kita hanya kepada Tuhan. Kita mendedikasikan diri kita kepada tanggung jawab yang sudah dipercayakan buat kita, saudara. Maka tidak heran kalau Daniel ini, ia seorang yang setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian. Haleluya. Haleluya. Saudara, menjadi seorang yang setia itu memerlukan kita perlu membuat satu keputusan yang nekat. Katakan nekat. Kita buat satu keputusan yang bulat sama seperti Daniel. Aku berketetapan hidupku adalah hanya untuk Tuhan. Amin, saudara. Aku berketetapan hidupku adalah untuk melakukan tugas yang dipercayakan buatku. Yang setuju katakan amin. Aku berketetapan hidupku adalah untuk keluarga dan istri dan anak-anakku. Haleluya. Saudara, nekat ini membuatkan kita tidak menyimpang daripada tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju beri ketepukan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya, saudara, anak-anak muda yang berketetapan sama seperti Daniel tidak akan pernah kompromi di dalam pilihan hidup mereka bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Mereka tidak kompromi dengan orang yang tidak seiman. Mereka tidak kompromi, saudara. Meskipun orang itu mungkin cantik, meskipun orang itu mungkin terlalu handsome buat mereka, membuatkan jantung mereka, melihat saja jantungnya itu tidak tahan, saudara. Tetapi saya percaya orang yang sudah menekat keputusannya, hidupnya adalah untuk memuliakan Tuhan, tidak akan pernah kompromi. Yang setuju katakan amin. Maka Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ini bukan santapan warung, saudara. Ini bukan warung tepi jalan, saudara. Ini dari 5-star hotel yang terbaik di negeri itu. Firman Tuhan berkata, Daniel berketetapan, "Nei, aku tidak mau kompromi dengan dosa." Yang setuju katakan amin. Yang setuju beri ketepukan buat Tuhan kita. Haleluya. Anak-anak muda dengar baik-baik, anak-anak muda. Ini waktunya kita jangan kompromi dengan dosa. Ada amin? Yang dewasa, haleluya. Sekarang ini, saudara, negara kita dalam krisis kepimpinan, di mana pilihan raya terjadi di mana-mana. Saya melihat ada begitu banyak orang memilih parti yang mereka pilih, saudara, bukan karena integritas, tetapi karena mereka lebih kepada uang, saudara. Motivasi mereka uang. Mereka memangkah itu bukan karena mereka memilih kerajaan itu, bukan karena mereka memilih integritas orang itu, tapi mereka memilih karena ada uang di situ, saudara. Mereka punya motivasi dan mereka punya niat yang tidak baik. Sebagai orang yang percaya, saudara dengar baik-baik, kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Maka Tuhan suka dengan orang yang setia dan yang tidak lalai. Tidak lalai maksudnya orang yang begitu bertanggung jawab. Amin. Orang yang bertanggung jawab melakukan tugas yang dipercayakan buat dia, saudara. Maka firman Tuhan berkata di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di tempat pekerjaanmu mungkin orang tidak lihat, tetapi lakukan yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Pekerjaanmu berbeda dari orang lain. Yang setuju katakan amin. Sehingga orang percaya dengan Anda. Saya percaya kenapa Yusuf itu diangkat menjadi ketua di rumah Potifar, saudara. Meskipun Potifar enggak ada, meskipun enggak ada pejabat yang lain, tapi saya percaya Yusuf melakukan pekerjaan yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Kita perlu membangunkan sikap kualitas dalam hidup kita, saudara, sama seperti Daniel. Yang ketiga kita perhatikan ayat yang kelima. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Yang ketiga, bagaimana Daniel ini bisa membangunkan satu sikap yang luar biasa, memiliki roh kecemerlangan di dalam diri, saudara. Yang ketiga, di dalam hal kualitas ibadah Daniel. Bukan saja Tuhan senang dengan ibadah Daniel, tetapi perhatikan, saudara, bahkan musuh-musuh Daniel mengalami dampak daripada kualitas ibadah kehidupan Daniel. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang jujur di dalam membangunkan ibadah dia di hadapan Tuhan,
pasti akan membawa dampak. Yang setuju katakan amin. Saya percaya saudara, ketika Anda dan saya kita tekun di dalam ibadah kita saudara, kita haus, kita rindu, kita cintakan ibadah, kita cintakan Tuhan kita bertumbuh dalam ibadah kita saudara. Bukan hanya sekedar menghadiri, tetapi kita mulai melayani dalam ibadah kita saudara. Kita punya antusias, kita punya kehausan. Aku mau pergi ke ibadah, aku mau bersama dalam ibadah, aku mau melayani dalam ibadah. Saya percaya orang seperti ini yang sama seperti Daniel, yang tidak pernah meninggalkan ibadahnya, bahkan membangunkan kualitas ibadah dalam hidupnya saudara. Saya percaya pasti akan membawa dampak, pasti akan membawakan perubahan dalam kehidupannya saudara. Yang setuju katakan amin. Maka firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri kita daripada apa? Pertemuan ibadah kita seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa orang. Meskipun tidak ada ibadah fisikal, dia tetap menghadiri ibadah online dengan begitu antusias. Yang setuju katakan amin. Meskipun tidak ada ibadah fisikal, dia tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik secara online. Oh, haleluya. Tuhan menilai. Saya percaya saudara, Tuhan sedang menilai. Oh, haleluya. Pandemik ini benar-benar membukakan mata kita. Orang yang benar-benar membangunkan ibadah dengan Tuhan, atau orang yang sekedar ikut-ikutan saudara. Orang yang haus dan tekun dalam ibadah kelihatan meskipun secara online. Mereka punya antusias dalam ibadah itu saudara, sangat berbeda. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita beri ketepukan buat Tuhan kita. Haleluya. Daniel. Oh, haleluya. Dalam hal ibadahnya sangat membawa dampak saudara. Saya percaya di mana kita membangunkan ibadah kita, kuasa-kuasa kegelapan pasti tidak akan senang saudara. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, mari kita pergi dengan cepat saudara. Haleluya. Yang kelima, kita melihat di dalam Daniel 6 ayat yang ke-10. Kita teruskan ya, Daniel 6 ayat ke-10. Dan kita tahu saudara, kalau kita membaca di ayat sebelumnya, mungkin saya membawa kita ayat ke sebelumnya. Daniel 6 ayat yang ke berapa itu ya? Daniel 6 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel. Ternyata saya percaya bahwa mereka itu juga adalah sahabat di tempat pekerjaannya Daniel. Saya percaya bahwa ada di antara mereka rapat dengan Daniel, namun mereka punya iri hati, menjadi musuh, dan mereka ingin menjatuhkan Daniel. Dan firman Tuhan berkata, lalu mereka bertemu dengan raja. Mereka mulai membujuk raja supaya raja mengeluarkan satu surat supaya Daniel dijerat dan dijatuhkan. Tapi mari kita baca ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Demi didengar Daniel. Apa respon Daniel? Yang kelima, yang membuatkan spirit, yang membuatkan roh Daniel itu begitu luar biasa, membuatkan sikap Daniel itu sangat berkenan di hadapan Tuhan, adalah bagaimana Daniel meresponi setiap tentangan dalam hidupnya. Bagaimana Daniel meresponi setiap cemohan, bagaimana Daniel meresponi setiap kritikan, bagaimana Daniel meresponi ketika orang mengatakan sesuatu yang tidak baik dengan dia. Demi didengar oleh Daniel, demi ketika kita mendengar orang membicarakan hal yang tidak baik dengan kita, seringkali kita merasa marah, seringkali kita meresponi dengan kritikan yang sama, seringkali kita juga melakukan hal sama seperti mereka saudara. Bahkan kita mengutuk mereka mungkin. Bagaimana kita meresponi anak-anak muda ketika kamu tahu bahwa boyfriend kamu diambil orang lain, girlfriend kamu diambil orang lain? Apa respon kamu anak-anak muda? Kita mau belajar seperti Daniel. Daniel meresponi dengan luar biasa. Yabes,
Dikatakan Yabes itu punya latar belakang kehidupan yang sangat tidak baik. Tapi Yabes, dia move on dalam hidup dia menjadi berkat yang luar biasa. Karena saya percaya yang pertama, Yabes meresponi kehidupan dia sama seperti Daniel. Demi didengar oleh Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Kita beri ketepukan buat Tuhan kita yang luar biasa tentang kehidupan Daniel. Daniel tidak peduli apa kata orang. Daniel tidak fokus kepada masalah. Kita menghadapi krisis hari-hari ini. Negara kita menghadapi krisis keuangan, krisis kepemimpinan, krisis politik, krisis ekonomi. Tetapi Daniel, kita mau belajar seperti Daniel. Dia memfokuskan hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya percaya saudara, kalau kita memfokuskan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan, kalau kita memfokuskan hidup kita membangunkan perhubungan bersama dengan Bapa di tempat yang tersembunyi, saya percaya saudara, tahun 2021 akan menjadi tahun breakthrough dan mukjizat dan kemenangan buat Anda. Yang setuju katakan amin. Mari kita belajar seperti Daniel. Kita akhiri sisa-sisa tahun 2021. Sisa-sisa, mungkin sisa maksud saya, iya, mungkin kita telah menghadapi begitu banyak sekali kesukaran. Tetapi mari kita mulai satu gaya kehidupan yang baru. Kita meresponi tahun 2021 dengan sikap seperti Daniel, membangunkan kebiasaan yang baik, yaitu mendirikan perhubungan bersama dengan Bapa di tempat yang tersembunyi. Saya percaya kamu akan menemukan tujuan hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kamu akan menemukan destinasi kamu bersama dengan Tuhan. Yang setuju beri ketepukan buat Tuhan kita. Haleluya. Daniel, dia fokus untuk memujikan nama Tuhan. Haleluya. Kalau kita baca dikatakan 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Berapa banyak di antara kita pada waktu-waktu ini ketika kita menghadapi tantangan, kita berlutut dan memuji Allah kita. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak di antara kita ketika kamu mendengar ada orang sedang mencemooh, ada orang sedang mengkritik, ada orang sedang memfitnah Anda, berapa banyak di antara kita yang akan mengatakan Tuhan terima kasih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yang seterusnya saudara, yang ke-6, kita pergi dengan cepat. Yang ke-6 ayat yang ke-21, kita lompat pergi yang ke-21. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatuk mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah terhadapnya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Yang ke-6, kenapa Daniel memiliki sikap yang sangat luar biasa? Spirit of excellence. Daniel tidak menyalahkan orang lain. Perhatikan ketika raja bertemu dengan Daniel di waktu pagi, dia memanggil Daniel, Daniel, apakah engkau masih hidup? Apakah Allah yang kau sembah sudah membebaskan engkau, sudah menjaga engkau? Lalu Daniel berkata, ya raja, kekallah hidupmu. Kira-kira kalau kita saudara, mungkin kita bilang, kurang ajar kau raja, kenapa kau tak mau tolong saya? Seringkali kita menyalahkan orang lain. Ini gara-gara YB. Oh, ini gara-gara uncle saya. Ini gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, hidup aku tidak seperti ini. Saudara, seringkali kita suka menyalahkan orang lain. Bahkan kita menyimpan dendam. Tapi Daniel saudara, meskipun dia dibuang di dalam gua singa, ketika dia keluar, dia berkata, ya raja, kekallah hidupmu. Haleluya. Berapa banyak di antara kita memiliki sikap yang sama seperti Daniel. Dia memiliki hati yang sangat luar biasa. Sikap ini berbicara tentang sikap hati. Katakan sikap hati. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah, karena mereka akan mengalami lawatan Tuhan, karena mereka akan mengalami mukjizat Tuhan, karena mereka akan mengalami kemuliaan kepada kemuliaan yang baru bersama dengan Tuhan mereka. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya.
sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah terhadapnya. Perhatikan Daniel saudara, ternyata Daniel ini dia tidak memilih orang. Kamu raja atau orang biasa, tidak ada siapa-siapa di hadapan Daniel. Bagi Daniel hidupnya itu adalah memuliakan Tuhan. Amin saudara. Di dalam situasi yang seperti itu dia berkata, ternyata aku tidak bersalah kepada Tuhan saudara. Kepada Tuhan. Fokus Daniel itu hidupnya itu adalah memuliakan nama Tuhan saudara. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai hidup kita itu hanya pura-pura untuk mengangkat orang-orang tertentu supaya kita mendapat perkenanan kepada mereka. Saya melihat saudara khususnya bahagian politik ya. Minta maaf ya kalau ada yang terlibat dalam politik. Ya silakan Anda berkarya dalam politik, tetapi tolong kita punya integritas. Amin. Jangan sampai kita mengapi-apikan atau kita angkat buntut kata orangnya, kipas buntut dia. Walaupun dia buat kejahatan kita, oh kamu baik, oh kamu luar biasa. Padahal dia melakukan hal yang nggak baik, saudara. Kita pura-pura baik. Tapi Daniel, he don't care. Kamu raja, kamu majelis tertinggi, I don't care. Aku mau hidupku berkenan dan menyenangkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, haleluya, haleluya. Yang terakhir yang ke-22, lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberikan perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditarikkanlah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka padanya. Karena apa? Ia percaya kepada Allahnya. Yang ketujuh, Kenapa kehidupan Daniel ini sangat berbeda? Yang membuatkan Tuhan itu tertarik. Firman Tuhan berkata, karena ia percaya kepada Allahnya. Iman adalah faktor yang luar biasa di dalam kehidupan Daniel. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan bukti firman Tuhan berkata, maka orang yang hidup dengan iman saudara, itu adalah orang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Iman yang benar sama seperti Daniel, iman yang benar kelihatan dalam semua aspek kehidupan mereka. Mereka tidak kompromi dengan dosa. Mereka setia dan tidak akan pernah lalai. Mereka tekun di dalam ibadah mereka. Mereka tidak peduli apa kata orang. Mereka tidak peduli akan krisis yang sedang dihadapi. Mereka tidak peduli akan krisis kondisi persekitaran mereka. Tetapi fokus hidup mereka, orang yang percaya adalah memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mereka memiliki sikap hati yang benar. Mereka tidak berdendam. Dan mereka percaya kepada Tuhan mereka dengan segenap hati. Katakan segenap hati. Daniel sangat berbeda. Saudara, saya bisa bayangkan ketika Daniel dibuang ke dalam gua singa. Saya bisa bayangkan Daniel berada di gua singa. Fokusnya Daniel adalah memuliakan nama Tuhan. Mungkin singa-singa itu percaya, saya percaya mereka mesti mengaum. Mereka coba untuk menguasai Daniel. Karena firman Tuhan berkata, iblis itu saudara, dia tidak akan pernah berhenti. Dia coba untuk menguasai. Ketika Yosua memasuki tanah perjanjian saudara, firman Tuhan berkata, orang-orang di tanah perjanjian melihat mereka datang dengan tabut Tuhan. Dan mereka berkata, Tuhan, orang Israel sudah datang, namun kita akan mengalahkan mereka. Saudara, iblis itu kalau boleh dia mau menguasai, mau mengintimidasikan kita. Saya percaya bahwa singa-singa itu juga coba mengaum. Mereka coba menakut-nakutkan Daniel. Tapi saya percaya Daniel hanya melihat kepada Tuhan. Ada satu nyanyian yang berkata, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan, katakan memulihkanku. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Saudara, saya bisa bayangkan Daniel itu fokus dia adalah melihat kepada Tuhan.
Fokus dia dalam memuliakan nama Tuhan. Meskipun singa-singa itu mengaum mungkin untuk menakutkan dia, dan dia tetap berkata, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan. Berapa banyak di antara kita pada hari ini sedang menghadapi situasi yang sama seperti Daniel. Dan berapa banyak di antara kita yang memfokuskan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yang fokus hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Meskipun di tengah badai, maukah kamu memuji Tuhan sama seperti Daniel? Oh, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan. Amin, amin. Memulihkanku, aku percaya. Mari kita angkat tangan kita dimanapun kamu berada. Kita nyanyikan nyanyian ini bersama-sama. Kita fokus melihat kepada Tuhan. Apapun kondisi Anda saat ini, mari kita membangunkan sikap dan roh yang sama seperti Daniel. Aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Apakah kondisimu saat ini sedang mengalami tumor dalam hidupmu? Apakah kondisi badanmu sedang menghadapi tumor? Ada penyakit-penyakit yang sangat menakutkan saudara hari ini. Angkat tanganmu dan percaya kepada Tuhan. Apakah kau sedang menghadapi krisis di tempat pekerjaanmu? Apakah kau sedang menghadapi krisis di tempat pelayananmu? Apakah kau sedang menghadapi krisis dalam keluarga, dalam perniagaanmu? Mari saudara, ada waktunya kita belajar untuk percaya saja kepada Tuhan. Ada waktunya kita sampai ke detik yang sama seperti Daniel, yang tidak ada orang yang boleh menolong dia. Bahkan Raja Darius tidak bisa menolong Daniel. Tetapi Daniel hanya berkata, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun. Saya berdoa buat Anda semua pada hari ini. Kamu dipulihkan. Oh, tangan Tuhan memulihkan. Tangan Tuhan menyembuhkan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan. Oh, haleluya. Urapi jemaatmu Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Dipulihkan pekerjaan, dipulihkan bisnis, dipulihkan kesehatan mereka, berhubungan dalam keluarga mulai disembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anak-anak muda, angkat tanganmu, katakan aku percaya. Tuhanku ajaib, lawat anak muda Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, anak muda mengalami lawatan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, dan membangunkan sikap sama seperti Daniel. Ia tidak kompromi dengan dosa, yang tidak kompromi dengan dunia, tetapi memberikan hidupnya memuliakan Tuhan. Kau turun tangan, Kau turun tangan, kau turun tangan, memulihkanku. Memulihkanku. Kau turun tangan, Kau turun tangan, menyembuhkanku. Menyembuhkanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dan terima kasih Yesus buat kesempatan untuk kami mendengar firman-Mu hari ini. Biar kami belajar sama seperti Daniel, tidak kompromi dengan dosa, belajar menjadi orang yang taat dan setia kepada Tuhan, yang tidak lalai dalam tugas yang diberikan kepada kami, yang selalu membangunkan kualitas dalam ibadah kami setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, yang selalu meresponi setiap
krisis dalam hidup kami dengan sikap yang benar seperti Daniel. Dia membangunkan hidupnya bersama dengan Tuhan. Biar tahun 2021 kami akhiri dengan sikap ia akan membangunkan kehidupan yang akrab bersama dengan Bapa di tempat yang tersembunyi. Urapi kami semua Tuhan. Jika ada dendam dalam hatimu saudara, lepaskan. Ampuni orang yang menyakitkan hatimu dan berkati mereka hari ini. Dan itu akan menjadi permulaan breakthrough dan pemulihan di dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua, berkati semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Haleluya. Pulihkan, pulihkan, pulihkan Tuhan. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. 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 Thank you. Ibadah kita sampai di sini. Jumpa Anda lagi minggu depan. Thank you and God bless you. Amin. Haleluya.